Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang merasa ada chemistry yang kuat di antara kalian. Cie, chemistry apa tuh kak? Teing. Pokoknya aku bikin temanya, aduh kayaknya menarik gitu. Tapi kalau tanya chemistry apa, teing lah. Pokoknya seru aja lah gitu ya. Ya udah, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Udah lah, aku mah gak usah lama-lama intronya ya. Aku tuh bisa dibilang kayak reader yang paling cepat intronya. Oh, reader lain tuh intronya panjang-panjang ya. Ada yang ya itulah, pokoknya nggak usah ngomongin yang lain. Terus masih ada yang suka komen, Dinda kamu nggak mau ikutan reader lain jualan apa guys? Aku bingung mau jualan apa. Jualan apa, coba kasih ide di sini. Aku harus jualan apa biar makin cuan guys. Ayo jualan apa, kasih ide. Guys, belum jualan aja aku udah agak stres guys, kerjaan banyak, apalagi aku jualan, aduh ya. Kalau ada yang menarik, mungkin ada yang bisa aku jual lah, atau kalian mau aku jual, jangan dong. Oke, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu ke dia yang merasa ada chemistry. Energi kamu ini, wah, relate sama temanya nih guys. Kamu merasa ada ikatan yang kuat sama orang ini ya, tali-tali ikatan. Dan kamu merasa hubungannya ada hambatan. Dari hambatan itu kamu ngerasa emosi, kesel. Kadang juga kamu pengen tahu sih dia lagi dekat sama siapa, dia kesibukannya apa kabarnya dia. Energinya ada yang merasa dia cuek ke kamu ya. Sebenarnya ada happiness sih, ada kebahagiaan juga di saat kalian dekat. Tapi kadang kamu tuh suka overthinking atau bertanya-tanya, dia bener gak sih ke kamu doang? Suka ada pertanyaan kayak gitu. Dia bener gak sih punya feeling ke kamu? Apa cuma iseng, bercanda aja? Ada berbagai macam questioning. Ada komunikasi yang intens antara kamu sama dia. Tapi ini ada yang vice versa. Kalau satunya lagi gak mau diganggu, satunya cari-cari. Kalau entah siapa yang ganggu, entah siapa yang mencari. Entah siapa yang gak mau diganggu, entah siapa yang mencari. Ada perubahan di hubungan kalian. Ada yang chaser dan runner nih. Ada yang mengejar dan dikejar. Ya, ini kayak kondisi hubungan kayak twin flame gitu ya. Chemistry-nya kuat, terus ada chaser, ada runner. Kamu suka galauin dia ternyata guys. Ini bisa, kalau hubungan lama, kamu suka ingat kenangan tentang dia. Entah nih, kamu ngerasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan atau apa ya, atau perlu validasi, kepastian, kejelasan hubungan. Ada yang hubungannya udah gak baik, kamu kayak sedih, tapi kadang juga kayak kamu suka cari-cari dia. Baru-baru aja hubungannya suka sedih, suka overthinking ya. Ada juga yang baru kenal terus langsung deket hubungannya. Nah, pas banget sama temanya, baru kenal langsung dekatnya itu tanda-tanda ada chemistry yang kuat, ya kan? Bisaan loh si Dinda ngomongnya, nggak sengaja loh guys, tiba-tiba kayak gitu. Terus tiba-tiba aku ingat, memang temanya kita itu kan ya. Kan tadi aku bilang kamu suka perlu validasi. Nah, kamu suka bingung, overthinking terus ya, kayak butuh validasi. Dia apakah begini, apakah begitu. Kamu suka sedih, kalau lagi sedih overthinking kamu kayak diamin dia atau kasih batasan, padahal itu banyak banget hal di kepala kamu yang kamu pengen tanya ke dia. Ada sih salah satu di antara kalian yang berubah transformasi karena hubungan ini.
introspeksi, berubah. Sekarang kita move ke energi dia. Kadang dia tuh nggak terbuka sama kamu. Ada yang memang kayak mau move on, dia merasa hubungan ini sulit digapai, sulit dimiliki juga mungkin kamu. Tuh, ada ikatan-ikatan di sini guys, ikatan cinta, sinetron dong ya. Dia berusaha tegas ke kamu, dia merasa ada sesuatu yang berbahaya di sini. Berbahaya tuh apa ya? Contoh, salah satunya player, salah satunya third party, atau kalau diterusin nanti bakalan saling menyakiti, bisa juga. Dia suka kepoin kamu, terutama kalau dia feminin. Dia happy, seneng sih sama kamu, tapi ada juga happy senangnya mungkin sekedar baru for fun ya, belum yang serius banget kayaknya. Tapi di saat ada kebersamaan sama kamu, dia senang, happy, kayak menjadi dirinya sendiri. Ada yang kadang dia lebih fokus ke karir, pekerjaan, terus salah satunya lebih excited dalam hubungan ini. Kalau dia maskulin, dia lebih fokus ke karir ya. Yang excitednya mungkin si feminin. Kalau dia feminin, dia merasa kamu tuh the star nih di sini. Kamu cerah, bersinar dibanding yang lain. Tapi ada rasa kehilangan juga nih yang dia rasakan kalau dia orang masa lalu kalian ya. Kamu menjadikan dia seseorang yang dewasa. Dia kayak ingin mengejar atau mendekati. Tapi kalau kamu feminin, kamu kayak menolak atau memberi batasan ke dia. Dia sering kepoin kamu tuh. Stalking kamu tuh dia tuh. Kalau ini di malam hari. Energinya tuh kayak kebingungan ke kamu. Tapi kayak sulit buat melepaskan kamu. Stuck di kamu pikirannya. Mungkin komunikasinya juga nggak baik sama kamu di sini. Iya, bingung, overthinking, galau. Sebenarnya ada seseorang kayak setia di kamu nih. Setia tuh ya kayak hatinya di kamu terus gitu loh. Terlepas dia punya pasangan, third party atau apa, tapi di hatinya tuh kamu tuh bertahan lama. Cie, kamu menempatkan posisi terpenting di hatinya. Kamu dinobatkan apa ya? Pemenangnya. Pemenangnya orang lama atau orang baru? Kayak di TikTok ya guys ya. Anak TikTok lo dikit-dikit TikTok mulu. Dia yang merasa ada chemistry yang kuat di antara kalian. Ada yang sakit hati. Kalau dia maskulin, dia sakit hati nih, sedih, merasa kehampaan, ada rasa kekosongan ketika hubungan kalian gak baik-baik aja. Ada yang rasanya mau nyerah sama hubungannya nih. Dia mungkin punya beberapa option, punya beberapa pilihan, tapi dia tuh lebih condongnya ke kamu. Orangnya mungkin agak sensitif ya. Agak sensitif, gampang sedih gitu loh, gampang mellow. Perasaannya masih berubah-ubah, gak stabil. Apa dia sering galauin kamu atau gak stabil tuh kayak ya berubah-ubah. Kadang kelihatan pengen banget, kadang biasa aja. Dia suka diam-diam kepoin kamu nih. Ya tuh ada yang berubah di hubungan kalian. Entah komunikasinya, entah jadi makin jauh, bisa. Ada ini komunikasi yang terputus di sini. Tuh, dia tuh orangnya gampang overthinking. Terus pas sama kamu juga jadi apa-apa di overthinkingin sama dia ini. Ada yang hatinya berbunga-bunga nih ke kamu. Mungkin dia seseorang yang memang menarik ya, jadi banyak yang mendekati. Ya, selain dia punya option lain juga ya. Nanti kita cek apa ya guys, perasaan ya, perasaan atau alasan kenapa dia merasa ada chemistry yang kuat. Perasaan dia. Perasaan dia, mungkin beberapa dari kalian ada yang LDR, menjauh. Enggak, ini bukan perasaan dia ya, ini kita masih ngecek, belum sampai perasaan. Dia merasa menjauh sama kamu nih, ada yang LDR. Beberapa ada yang suka pantai mungkin. Iya, udah menjauh sama kamu. Kenapa di sini ada gedung-gedung ya? Dari awal. Apakah dia seseorang yang bekerja di gedung bertingkat? Mungkin. Dia love language-nya itu ini ya, giving gift, suka memberikan sesuatu.
Mungkin kamu pernah dikasih apa gitu ya, selain cinta. Apa dia merasakan sakit hati dan patah hati di hubungan kalian ini? Dia suka stalking kamu tuh di sosial media tuh. Atau mungkin dia seseorang yang gadget safety. Gadget safety tuh kayak, bener gak sih ini artinya? Kayak seseorang yang senang main gadget gitu loh. HP, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Dan ya mungkin dia seseorang yang bekerja di bidang IT juga bisa. Dia itu social butterfly, punya banyak teman, kenalan. Dia seseorang yang tahu supranatural, spiritual, astrologi, perbintangan, perzodiakan. Apakah dia mengirim magic padamu? Ada magician. Gak semuanya magician aku bilang suka kirim magic. Ya tergantung intuisi aku aja. Kalau lagi pengen ngomong magic ya magic gitu ya. Bisa aja. Ada chemistry yang kuat. Apakah ini chemistry-nya diturunkan dari leluhur ya? Dia merasa ada perbedaan sih sebenarnya sama kamu tuh. Kenapa ya? Ada yang patah hati, sedih karena komunikasinya nggak baik sama kamu. Atau gara-gara sesuatu terjadi di hubungan kalian, akhirnya komunikasinya nggak baik. Ada cinta, perasaan, feeling. Kamu tuh jadi stay di hatinya. Dia tuh melihat kamu kayak diri dia. Kemiripannya tuh banyak. Orangnya cukup fashionable, sangat memikirkan penampilan. Ada yang tubuhnya agak berisi, mungkin sedikit gemuk. Kamu tuh kayak mengisi bagian part di dalam hidup dia yang kosong. Nah, itu kamu yang mengisinya. Cie. Special part ya. Dia tuh suka pamer atau menunjukkan dirinya ke kamu. Apa yang dia punya, apa yang dia bisa, kelebihan-kelebihan dia. Orangnya tuh kalau cowok ya agak grooming. Suka merawat diri, penampilan, dandan kayak gitu. Kayak apa sih? Kayak metroseksual gitu loh. Cowok-cowok metroseksual. Dia ada seseorang yang awet muda di sini, nggak sesuai sama usianya mungkin lebih tua tapi wajahnya lebih muda. Orangnya agak dingin nih, kalau nggak ditanya dia akan diam aja mungkin tipenya. Ada yang cukup makmur, mapan. Ya kan dari awal aku udah bilang dia tuh ada di fase kebingungan. Mungkin ya karena punya pilihan lain atau belum terlalu yakin mungkin sama hubungan kalian. Ada spiritual kan yang tadi aku bilang, dia ngerti dan paham spiritual, supranatural. Dari awal aku udah bilang banyak questioning di dalam dirinya. Can you see that questioning? Kayak dia masih banyak hal yang dia belum tahu sih tentang kamu. Kayak dia kayak suka menebak. Orangnya tuh suka bertanya-tanya. Ya kan, aku bilang tadi stalking, dia suka stalking, spying tuh. Dia suka mantau guys. Orangnya mungkin punya agak powerful, jadi kayak suka-suka dia aja. Sebenarnya ini tipe-tipe orang tuh yang kayak hatinya tuh kosong guys. Sekalipun dia mapan atau ceria, senang hidupnya, tapi kalau dilihat tuh kosong hatinya. Entah apa yang dia cari, entah apa yang dia kejar di dunia ini. Dia orangnya pekerja keras, suka support orang lain, orang terdekatnya. Mungkin kamu sama dia pernah konflik ya. Ini dia kayak diam aja, kelihatannya pasif dalam hubungan. Entah ada yang mengekang atau dia masih bingung harus gimana. Nah kan, feeling lost. Ada seseorang yang merasa kehilangan. Ada yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Tadi aku mau bilang dari awal lupa deh. Sifatnya ada yang masih kekanak-kanakan, manja, childish. Atau beberapa dari mereka mungkin sudah memiliki anak.
Dia itu tipe yang action ya. Action apa enggak ya? Lebih ke action mungkin daripada kata-kata. Ada sesuatu yang dia lakukan ke kamu dan dia ngerasa kayak itu di luar batas toleransi, nggak bisa dimaafkan, entah punya salah atau apa. Dia merasa true love nih, kamu cinta sejatinya ya. Cielah, udah ada chemistry yang kuat, true love lagi. Romantis banget. Pas aku bilang romantis, aku puter, tiba-tiba aku baca romance. Bisa-bisanya. Apa sih? Iya, kamu tuh kayak star bercahaya. Dari jauh juga dia bisa melihat kamu tuh beda. Mungkin ada dari mereka yang punya perasaan atau cinta ke kamu, tapi dia nggak benar-benar jujur atau dia kayak tutupi lah dari kamu. Dia yang merasa ada chemistry yang kuat di antara kalian. Iya, ini kartunya mirip kayak yang tadi. Dia tuh pas mendekati kamu sebenarnya belum terlalu serius juga kali ya, kayak coba-coba. Akhirnya ya nyaman gitu ya. Ya cocok frekuensi. Nyambung diajak ngobrolnya. Padahal pada saat itu baru-baru itu dia cuma dia mencoba memberanikan diri untuk dekat ke kamu. Orangnya ada yang dingin sikapnya ya. Dia tuh mempertimbangkan kamu loh. Kamu itu masuk di dalam pertimbangannya. Entah pengen dia jadiin apa. Dia diam-diam tuh sering overthinking. Cuma mungkin kelihatannya santai, pasif. Enggak, banyak yang dia pikirin. Termasuk tentang kamu, hubungan kalian. Dia tuh suka sendirian, introvert, atau apa sih nih? Kesepian apa gimana ya? Orangnya suka menenangkan diri. Kalau suka meditasi, ya meditasi juga. Dia tuh tipe orang yang kalau kerja tuh apa-apa cepat ya actionnya. Yang tadi tuh aku bilang ada sisi jiwa yang berani. Dia, ini kartunya keluar mirip-mirip ya. Dia selalu mencari tahu tentang kamu di saat dia pengen sebuah validasi. Misalnya kamu bilang kamu pergi ke Jaksel, tapi dia nggak yakin. Akhirnya dia cari tahu sendiri, kepoin kamu, karena dia butuh validasi. Kayak ya butuh keyakinan gitu. Ya kadang dia ngerasa sefrekuensi sama kamu, tapi ada ragunya juga kadang. Mungkin yang ragu ini merasa ada pihak lain di tengah-tengah hubungan kalian. Orangnya ngerasa punya power, suka-suka dia. Kayak dia orang penting di circle-nya mungkin. Dilihat sama orang mungkin kesannya kayak sombong ya. Dia tipe yang kalau marah mungkin bakalan dia tunjukkan sih. Beberapa orangnya ada yang religius ya. Kita cek alasan dia merasa ada chemistry yang kuat di antara kalian. Alasannya adalah karena pas lagi sama kamu itu kerasa happy-nya, senengnya, fun. Kamu tuh asik diajak main, diajak ketemu. Jadi pas sama kamu tuh nggak terlalu kaku gitu loh. Fun, iya, enjoy, fun. Chemistry-nya dia merasa kamu tuh seseorang yang kalau ngomong tuh dia bakalan dengerin. Entah omongannya bermanfaat atau enggak, tapi kayak kamu tuh selalu bantu dia atau mengajarkan dia hal-hal yang lagi dia perlukan atau dia belum tahu. Kayak kamu inspiration atau teladan. Bisa juga nih. Ada chemistry-nya karena kamu tuh selalu menunjukkan effort, action kamu untuk dia. Dia ngerasa aja gitu loh kalau kamu tuh selalu berusaha buat maintain hubungannya, menjaga hubungannya, mau repot-repot buat ngejaga hubungannya, dan kamu selalu menampilkan sisi yang positif, ceria. Ada chemistry yang kuat karena dia ya sering banget mikirin kamu, stuck dan overthinking. Dan dia nggak bisa kalau nggak kepoin kamu. Dia harus tahu lah update-nya kamu tiap hari, gimana, kenapa, ngapain.
Alasannya beberapa kayak dia ngerasa kamu sama dia sefrekuensi. Kalau dia tipe orang yang material things, berarti dia juga berpikir kamu itu seseorang yang material things. Kayak kamu itu pekerja keras, ya suka seneng gitu loh, excited cari uang. Nah dia pun begitu. Dari situ jadi dia ngerasa kayak seseorang yang punya visi misi yang sama ya. Mapan, rajin kerja, gila kerja gitu ya. Duniawi lah pokoknya. Chemistry-nya ya kamu seseorang yang mungkin dia damba-dambakan, dia puja-puja, di diri kamu tuh ada sesuatu lah yang dia bersinar, dia lihatnya beda dari yang lain. Tapi dia juga ngerasa kamu sulit ya buat didapetin. Atau ada chemistry-nya ya karena kamu itu memberikan ini juga kehangatan atau memberikan apa ya ibaratnya ya, memberikan sisi yang positif lah ke orang ini. Kamu bikin dia berpikir, introspeksi. Ada kebahagiaan tuh, ada lagi kan tuh Four of Wands-nya, kebahagiaan yang dirasakan ketika dekat sama kamu. Mungkin dia juga pernah dekat sama yang lain, tapi bahagianya tuh beda gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Bahagianya beda, mungkin sama yang lain ya biasa, hahihi, tapi pas sama kamu tuh dia sangat enjoy. Mungkin ketika kalian ngobrol, obrolannya klik, nyambung, atau apa yang kamu omongin tuh berbobot, bermanfaat juga buat dia. Dan kamu tuh kayak apa ya, standarnya dia untuk seorang pasangan yang bisa diajak serius, pasangan ideal lah gitu. Ada chemistry-nya di saat dia mencari tahu tentang kamu. Jadi kayak wah ini cewek nih cowok oke nih cewek nih cowok masuk nih ke kualitas atau value dia setara gitu maksudnya. Ada chemistry di antara kalian ya ketika mungkin ya kalian berjauhan berakhir, atau ketika dia ada jarak sama kamu, dia merasa sesuatu yang beda di situ. Harusnya ya mungkin dengan orang lain ketika dia pergi atau menjauh ya udah dia akan fix buat move on, rela gitu aja melepaskan hubungannya, lupain gitu aja. Tapi ketika sama kamu kok jadi setelah berpisah, berakhir, berjarak kok kayak berat buat dia lepasin. Kamu itu seseorang yang kayak pengen dia lindungi atau nggak pengen bikin kamu sakit hati. Dan di chemistry ini juga dia ngerasa ya kayak dia tuh effort atau apa sih, dia bener-bener mau masuk ke hubungannya, bener-bener kayak energi dia terkuras di hubungan ini. Bukan berarti energi terkuras tuh negatif konotasinya, tapi lebih ke dia bener-bener masukin energi, dia bener-bener memasukkan energi ke hubungan ini. Mungkin sebelumnya ya dia jalanin sama orang biasa aja, santai, jalan ya jalan, ayo gitu ya, jalanin. Tapi ketika sama kamu dia bener-bener memfokuskan di hubungan ini. Pernah ada di momen seperti itu. Jadi ketika ada masalah dia lumayan cukup stres, overthinking. Mungkin dulu-dulunya dia punya hubungan sama orang lain biasa aja kalau ada masalah, ya udah gitu. Tapi mungkin pas sama kamu bener-bener kerasa banget bedanya. Kita cek apa sih tadi perasaannya ya, perasaan dia. Perasaannya tuh seneng, happy, nyaman sih sama kamu di saat deket sama kamu. Mungkin sama yang lain gak terlalu gitu ya. Mungkin yang lain tuh ribet, bikin dia risih dari cara bicara, dari cara pas ketika pergi sama dia. Mungkin kalau sama kamu enggak. Kalian equal effortnya. Perasaannya ya entah nih, dia melihat masa depan. Dia melihat hubungan kamu tuh kayak ada masa depannya atau pantas dipertahankan untuk kedepannya. Perasaannya dia suka terbayang-bayang tentang kamu sih.
Perasaannya juga kamu mungkin support dia dalam hal-hal lain, karir, masa depan, goals hidup dia. Kamu tuh kayak ikut andil dalam dia mencapai keinginan goalsnya. Kamu orangnya juga easy going, dia ngerasa di aspek kehidupan apapun kamu paham, ngerti tentang dia, bisa diajak ngobrol, sharing. Perasaannya dia kayak ingin menawarkan sesuatu sih ke kamu, tapi banyak hal yang dia pikirkan sih, kayak nggak semudah itu ya, sekalipun dia ada perasaan ke kamu. Dia pernah ada di momen ingin mengambil sebuah keputusan ya, ada keraguan sih yang dia rasakan sama hubungan ini. Orang ini nih kayak pernah mati rasa ya, jadi untuk membuka hati atau percaya terhadap sesuatu, dia kayak punya trust issue tersendiri atau pernah mengalami trauma sebelumnya. Mungkin juga kamu sama dia ada perbedaan, kayak perbedaan keyakinan atau perbedaan pola pikir. Perasaannya kamu itu bisa dijadikan pasangan, sahabat, teman, pacar, kayak one package. Bisa diajak diskusi. Dan perasaannya ya, ini ada kartu The Lovers tuh. Sekalipun kalian menjauh, fisik kalian menjauh, rasanya tuh kayak ada magnet yang dia tuh pengen dekat terus sama kamu, pengen ketemu terus sama kamu, dan kamu tuh kasih warna buat hidupnya dia ya, sparking ya, spark joy ya. Mungkin ya itu yang tadi aku bilang beda. Coba kita lihat ya. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Dia ngerasa kamu tuh menerima dia sih, apa adanya lah, dia kayak gimana kamu menerima, kamu juga nggak ribet. Kamu tuh ya itu bisa kasih inner peace ke dia, kedamaian. Yang tadi aku bilang sebelumnya, kamu tuh nggak ribet, orangnya easy going. Dia juga bisa menerima kamu sih, apapun kamu seperti apa. Mungkin ya ada sesuatu di dalam diri dia yang dia ngerasa perlu dia rubah, dan dia tuh pengen berubah. Nah itu mungkin demi kamu alasannya. Ada dari mereka yang masih menunggu kamu tuh, dan memang ada dari mereka yang kayak nggak pengen diburu-buru, nggak pengen dipush. Orangnya santai dan dia lebih ke let it flow dalam hubungan. Ya mungkin kadang kalian suka debat, suka ada hal-hal yang bikin kalian tuh kayak konflik. Bukan konflik sih, lebih ke debat ya, kayak pandangan kamu sama pandangan dia tuh beda. Ada hal-hal yang bikin kalian tuh beda dan gak setuju ya. Menurut dia ini sebuah hubungan yang baik sih, hubungan yang bagus, great relationship di sini. Kayak kalian saling support satu sama lain, dan dia juga merasa ada tantangan di hubungan ini, tapi dia berusaha kayak menyeimbangkan hubungan ini sih antara kamu sama dia. Oke, kayaknya itu aja deh gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, zodiak dia. Ada zodiak Virgo, Capricorn, Cancer, Aquarius, Taurus, Libra, Aries, Leo, Gemini, Sagittarius. Ada huruf W, V, I, D, T, Y, X, U, A, H, S, O, Q, F, G, R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.